Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummahat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi kajian macam-macam penyakit hati yang membahayakan dan resep pengobatannya, yang kita awali dengan tema doa. Dan pada kesempatan ini kita sudah berada pada tema korelasi antara doa dan takdir. Ada sebuah pertanyaan yang cukup populer dalam bahasan kali ini. Jika perkara yang diminta oleh seorang hamba itu memang telah ditakdirkan, niscaya hal itu sudah pasti akan terjadi, baik itu berdoa maupun tidak. Ini yang sangat populer ya. Dan jika memang tidak ditakdirkan, niscaya hal itu tidak akan terjadi, baik itu berdoa ataupun tidak. Bukankah demikian? Kemudian ada orang berakal ataupun manusia pada umumnya yang akan berpendapat seperti itu. Padahal binatang ternak saja diberi naluri untuk berinteraksi dengan faktor penyebab dalam rangka menjaga kelangsungan hidup dan eksistensi mereka. Ini artinya hewan-hewan tersebut lebih pandai daripada orang-orang tadi. Mereka memang seperti ternak, bahkan lebih sesat ya. Sesat lagi dari jalannya. Karena tidak usah ngapa-ngapain, kalau sudah takdir ya sudah. Tidak usah makan juga, kalau memang sudah takdir kita kenyang ya kenyang. Ya ini ya, pemikiran-pemikiran yang sangat menyesatkan ya, lebih sesat daripada binatang ternak. Pada binatang ternak pun tahu sebab penyebabnya. Ya mereka kenyang mereka harus makan. Mereka agar tidak haus mereka harus mencari minum, seperti itu ya. Kemudian di antara mereka ada lagi yang orang yang sok pintar dengan menyatakan seperti ini. Mereka menyibukkan diri dengan doa termasuk ibadah, karena doa itu mereka katakan termasuk ibadah mahdhum, ya seperti sholat, haji, dan yang semisalnya. Yaitu supaya Allah memberikan pahala kepada orang yang berdoa, meskipun doa tersebut sebenarnya tidak mempunyai efek sedikit pun terhadap apa yang diminta. Ini ya, itu orang yang sering menyembuhkan terus-terus berdoa karena ini wajib. Kemudian menurut orang yang berlagak pandai, nah ini kalau tadi ya orang yang sok pintar ini, tapi ada juga orang yang berlagak pandai. Dia berkata seperti ini. Memang tidak ada bedanya antara orang berdoa dan berdiam diri, baik secara lisan maupun hati, untuk mendapat apa yang diinginkan. Maka keterkaitan doa dengan tercapainya keinginan itu seperti halnya keterkaitan orang yang diam saja untuk mendapatkannya, sama saja, tidak ada bedanya. Ada orang diam dengan orang berusaha sama saja. Itu ada orang yang sok pintar seperti itu ya. Kemudian ada pendapat atau pendapat mereka ini, padahal pendapat-pendapat yang telah saya sampaikan tadi, orang yang sok pintar, ada juga orang yang sok sombong ya. Mereka berkata seperti ini. Doa hanya tanda yang Allah berikan sebagai isyarat atau terpenuhinya hal-hal yang diinginkan. Ini lebih fatal lagi. Dia mengatakan seperti itu. Jika Allah memberi taufik kepada orang atau seorang hamba untuk berdoa, ya itu adalah tanda dan isyarat bahwa yang diinginkan telah terpenuhi. Jadi sama seperti halnya jika kita melihat awan hitam di musim penghujan yang merupakan pertanda turunnya hujan. Dia mengatakan seperti itu. Kemudian begitulah bermacam-macam pendapat yang terjadi yang berkaitan dengan doa dan takdir. Padahal coba mari kita simak. Pendapat mereka ini bertentangan dengan perasaan, akal, syariat, dan fitrah manusia. Kenapa? Karena pemikiran mereka juga telah berseberangan dengan semua orang yang berakal, sekaligus menjadi bahan tertawaan mereka.
Coba mari kita lihat pendapat yang benar itu seharusnya ada bagian ketiga yang tidak tercantum dalam pertanyaan di atas tadi, yaitu apa yang ditakdirkan terjadi karena adanya sejumlah sebab. Harusnya seperti itu. Jadi apa yang ditakdirkan terjadi itu karena adanya sejumlah sebab. Di antaranya adalah doa. Jadi ada terjadi di antaranya adalah doa penyebabnya karena dia berdoa waktunya tepat seperti yang saya sudah sampaikan kemarin. Itu boleh jadi dia terkabulkan. Jadi ada sebab-sebab. Banyak sekali sebab-sebab terkabulnya ya. Terjadinya takdir. Kemudian tidak mungkin sesuatu yang ditakdirkan terjadi begitu saja tanpa adanya sebab. Ia pasti memiliki keterkaitan dengan sebab. Maka jika seorang hamba mengerjakan sebab, maka terjadilah apa yang ditakdirkan. Begitu pula jika hamba mengerjakannya. Begitu pula dengan jika hamba tidak mengerjakannya. Maka apa yang ditakdirkan itu ya tidak terjadi. Jadi ada sebaliknya seperti itu. Maka ini sebagaimana ditakdirkannya kenyang. Karena makan dan minum. Mana ada orang kenyang tidak makan tidak minum kenyang. Maka keberadaan anak karena bersetubuh, panen hasil pertanian karena menyamai, kemudian kematian ternak karena disembelih, dan memasuki surga atau neraka karena amal perbuatan. Demikianlah pendapat yang benar. Namun hal ini tidak disinggung oleh si penanya. Tampaknya ia belum mendapatkan taufik ya untuk memahami perkara ini. Jika demikian, doa merupakan salah satu faktor penyebab yang paling kuat. Maka apabila apa yang diminta dalam doa ditakdirkan terjadi dengan sebab doa tersebut, maka tidak benar jika dikatakan bahwa doa itu tidak ada faedahnya. Sebagaimana apabila dikatakan bahwa tidak ada faedah dari makan, minum, serta segala bentuk aktivitas dan perbuatan. Tidak ada sebab yang lebih bermanfaat selain doa. Dan tidak ada cara yang lebih tepat atau cepat untuk mendapatkan apa yang diinginkan melebihi doa. Seharusnya seperti itu. Mari kita lihat para sahabat. Para sahabatlah yang paling mengenal Allah dan Rasulnya ya. Serta paling memiliki ajaran agamanya dari kalangan umat ini. Oleh sebab itu mereka adalah orang yang paling baik dalam berdoa dan teguh dalam melaksanakan syarat-syarat maupun adab-adabnya dibanding dengan selain mereka. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memohon pertolongan atas musuhnya dengan doa. Bahkan ia menganggap doa sebagai tentara yang terhebat. Beliau berkata pada para sahabatnya, kalian tidak mendapatkan pertolongan dengan jumlah kalian yang banyak, tetapi kalian mendapatkan pertolongan dari langit. Ini perkataan Umar. Kemudian juga Umar berkata, sesungguhnya aku pentingkan bukan pengabulan, tetapi doa atau permohonan itu sendiri. Apabila kalian berdoa, maka pengabulan akan ada bersamanya. Maka seorang penyair mengambil makna ini lalu menyusunnya dalam bentuk bait syair. Ia berkata seperti ini. Jika engkau tidak ingin aku mendapatkan apa yang kuinginkan dari kemurahan kedua tanganmu, maka engkau tidak membiasakanku untuk meminta. Ini kata seorang penyair ya. Karena dia melihat banyak pendapat-pendapat yang bertentangan tidak sesuai dengan syariat. Kemudian, maka barang siapa yang diberi ilham untuk berdoa, maka sesungguhnya Allah hendak mengabulkan permohonannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan doamu.
Quran surat Mukmin ya. Al-Mu'min ayat 60. Sama juga di ayat lain juga dikatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku atau Allah, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Sama juga di dalam hadis banyak juga diriwayatkan. Contohnya misalnya di dalam Sunan Ibnu Majah yang disampaikan oleh Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, niscaya dia akan murka kepadanya. Nah, hal ini yang menunjukkan bahwa ridhonya terletak pada permohonan dan ketaatan kepadanya. Jika Allah ridho, maka seluruh kebaikan akan berada dalam ridhonya. Sebagaimana setiap bencana dan musibah itu terjadi karena kemaksiatan kepada Allah dan murkanya. Makanya Imam Ahmad menyebutkan dalam sebuah atsar dalam kitab Az-Zuhud, aku adalah Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain aku. Jika aku ridho, pasti aku memberkahi. Dan keberkahanku tidaklah ada batasnya. Jika aku murka, niscaya aku akan melaknat. Dan bahkan laknatku sampai keturunan yang ketujuh. Ini ya kata Imam Ahmad. Jadi baik akal, syariat, fitrah maupun pengalaman umat-umat terdahulu dengan perbedaan jenis agama dan keyakinan mereka, semuanya telah menunjukkan bahwa mendekatkan diri kepada Rabb semesta alam, mencari ridhonya dan berbuat baik kepada makhluk merupakan penyebab utama yang akan mendatangkan semua kebaikan. Sementara kebalikan dari semua hal ini merupakan penyebab terbesar yang akan mendatangkan segala keburukan. Jadi tidak ada yang dapat mendatangkan nikmat Allah dan menolak murkanya, seperti halnya yang menghadirkan ketaatan dan mendekatkan diri kepadanya serta berbuat baik kepada makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan terjadinya kebaikan dan keburukan di dunia dan di akhirat dalam kitabnya dengan amal perbuatan, sebagaimana keterkaitan antara balasan dengan syarat, kejadian dengan alasan, dan akibat dengan sebab. Hal ini dapat dijumpai pada lebih dari 1000 tempat di dalam Al-Quran, banyak sekali ya di dalam ayat. Memang kadang Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan terjadinya balasan dengan hukum alam dan perintah syar'i yang setimpal dengannya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 166, falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang kami, katakanlah kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Nah ini kadang Allah itu mengaitkannya dengan balasan dan hukuman seperti itu. Di dalam ayat lain juga dikatakan dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 55, maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka. Ini ya. Kemudian juga di dalam Quran surat Al-Maidah dikatakan, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Banyak sekali ayat-ayat ya, jadi ada sebab dan akibat ya. Banyak sekali ayat-ayat. Juga dalam Quran surat Al-Ahzab sama juga dikatakan seperti itu, di mana sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, laki-laki dan perempuan yang benar, dan laki-laki dan perempuan yang sabar, juga laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, dan laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan
untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini ada sebab dan akibat. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Masih banyak sekali ayat-ayat yang berbicara atau ada sangkut pautnya dengan sebab dan akibat. Jumlahnya sangat banyak sekali. Karena memang kadang pula Allah mengaitkannya dengan pola kalimat syarat ya, dan balasan seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anfal ya ayat 29. Ini adalah potongan ayat. Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara hak dan batil kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Iya kan? Ini memang ada sebab dan akibat. Tidak mungkin tidak ada apa-apa tahu-tahu seperti itu. Tidak ada. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang hal ini, dan juga dalam Quran surat At-Taubah ayat 11 juga dikatakan seperti itu. Dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Masih banyak lagi ayat-ayat yang berbicara tentang sebab dan akibat. Artinya ketika kita berbuat begini pasti ada balasannya seperti ini. Kita berbuat begitu ada balasannya seperti itu. Tinggal tergantung permasalahan atau tergantung apa yang kita lakukan, baik atau buruk. Kita melakukan keburukan, hasilnya atau hasil akhir adalah keburukan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ini kaitannya dengan takdir, maka kenapa korelasi antara doa dan takdir itu harus berbarengan? Ya, doa dan takdir dan usaha manusia yang mengakibatkan sebab dan akibat ya. Jadi sebabnya kita berbuat begini, akibatnya begitu. Banyak sekali. Ada juga terdapat dalam Quran surat Al-An'am 129, juga terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 112. Banyak sekali, dan juga terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Juga terdapat dalam Quran surat Al-A'raf 172. Di situ dikatakan sambungan ayat, potongan ayat, kami lakukan yang demikian itu agar diberi kiamat. Kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang masalah hubungan sebab dan akibat yang kita lakukan. Ini sangat berbahaya sekali ya kalau kita berpikir semua itu sudah takdir. Tidak ngapa-ngapain, diam di tempat juga takdir. Maka secara umum apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, sebagaimana di dalam ayat yang terakhir, di sini dikatakan bahwa sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Iya, kalau kita melaksanakan betul-betul perintah yang diperintahkan oleh Allah, niscaya itu lebih baik. Karena apa? Akan berakibat surga. Dan berakibat amalan kita itu akan ditimbang dan akan lebih berat pada masalah, pada timbangan kebaikan. Itu juga disebut dalam Quran surat An-Nisa ayat 66. Maka secara umum Al-Quran dari awal hingga akhir mengaitkan secara jelas antara susunan ganjaran kebaikan dan keburukan, serta hukum alam dan hukum syar'i dengan sebab. Bahkan dijelaskan pula hubungan antara hukum di dunia dan di akhirat, serta berbagai maslahat dan kerusakannya dengan amal atau dengan amalan dan saleh dan sebab. Ini ya. Maka barang siapa yang memahami masalah ini dan mencermatinya dengan seksama, niscaya ia akan mendapatkan manfaat yang tiada terkira. Namun orang yang hanya sekedar menyandarkan diri kepada takdir karena kebodohan, kelemahan, kelalaian, dan kealpaan dirinya, maka tawakalnya ini hanyalah merupakan kelemahan dan kelemahannya berubah menjadi tawakal. Maka orang fakih atau orang yang berilmu yang sesungguhnya adalah orang yang menolak, menampik dan melawan takdir dengan takdir pula. Jadi dia memang harus ya jadi menolak, menampak dan melawan takdir itu dengan takdir pula. Bahkan manusia tidak mungkin dapat bertahan hidup melainkan dengan melakukan hal ini, yaitu lapar, haus,
dingin, serta berbagai macam ketakutan dan kekhawatiran merupakan bagian dari takdir. Sedangkan semua makhluk manusia untuk menghadapinya dengan takdir pula. Jadi memang sudah seperti, tapi kita disuruh berusaha. Begitu juga dengan orang yang diberi pemahaman dan petunjuknya. Ia akan menolak takdir hukuman akhirat dengan takdir tobat, iman, dan amal saleh. Hal ini setara dengan takdir yang diikuti di dunia serta kebalikannya. Maka oleh sebab itu Rob di dunia dan akhirat adalah satu, hikmahnya juga satu, serta tidak ada pertentangan dan penafian ya antara satu dengan yang lain. Jadi masalah ini termasuk masalah yang sangat penting bagi orang yang mengetahui kedudukannya serta memperhatikannya secara seksama. Wallahu a'lam. Memang meskipun demikian, setelah apa yang saya sampaikan tadi, masih tersisa dua hal yang harus seseorang lakukan untuk menyempurnakan kebahagiaan dan keberuntungannya. Pertama, ia seharusnya mengetahui rincian sebab-sebab terjadinya keburukan dan kebaikan. Ini yang pertama. Selain itu, seseorang mesti memiliki basiroh atau pengetahuan dengan hal tersebut menurut apa yang disaksikannya dari alam, pengalaman pribadi dan orang lain, serta berita umat-umat terdahulu dan sekarang yang pernah dia dengar. Hal yang paling bermanfaat dalam hal ini adalah tadabbur Al-Quran. Sungguh Al-Quran memberikan pemaparan yang sempurna atau pemaparan yang sempurna. Di dalamnya juga disebutkan sebab terjadinya kebaikan dan keburukan secara terperinci. Selanjutnya juga adalah mempelajari as-sunnah ya, yang tidak lain adalah saudara kandung dari Al-Quran sekaligus wahyu kedua ya. Maka barang siapa yang memusatkan perhatian kepada keduanya, niscaya akan tercukupi, tidak membutuhkan yang lain. Al-Quran dan As-Sunnah akan memperlihatkan kepadamu segala bentuk keburukan dan kebaikan beserta sebab-sebab terjadinya, sehingga seolah-olah kita menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Setelah itu, jika kita memperhatikan kabar umat-umat yang ada serta balasan Allah terhadap orang yang taat atau orang yang bermaksiat kepadanya, niscaya ia cocok dengan apa yang kita ketahui dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta kita lihat dengan terperinci di dalam berita dan janji Allah. Semua ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran itu benar, Rasul itu benar, Allah pasti menepati janjinya, dan sejarah hanyalah rincian dari bagian-bagian yang dikenalkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita tentang sebab-sebab universal terjadinya kebaikan dan keburukan. Jadi ini adalah korelasi antara doa dan takdir. Jadi doa dan takdir itu mempunyai sebab dan akibat. Jadi kita kalau melaksanakan begini, boleh jadi juga kita ditakdirkan begitu. Kita melaksanakan keburukan, boleh jadi kita ditakdirkan memang buruk. Tapi kita melaksanakan buruk, atau memang kita ditakdirkan memang sudah buruk dari awal. Tapi kalau kita, jadi semua itu ada sebab dan akibat. Kita ditakdirkan buruk, tetapi karena kita berdoa, ditakdirkan kita jadi orang yang baik. Tapi ada juga ditakdirkan baik, kemudian kita banyak berdoa, tapi ditakdirkan kita juga tetap menjadi orang yang baik, atau sebaliknya. Jadi semua itu ada sebab akibat ya, sebab akibat. Jadi itu korelasi antara doa dan takdir. Kemudian insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada kesalahan-kesalahan persepsi dalam masalah doa. Ini juga masih berkaitan dan insya Allah kita akan bahas pada pertemuan mendatang. Demikian apa yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.